Baik teman-teman sekalian, alangkah baiknya sebelum kita memulai BKP topik bebas kita, alangkah baiknya kita mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Silakan mengisi daftar. Baik, setelah selesai mengisi daftar hadir, sebelum itu saya mengucapkan selamat datang untuk para teman-teman sekalian karena telah berhadir pada hari ini, pada kesempatan hari ini di gedung di Fakultas Ilmu Pendidikan, tepatnya pada jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini sebelum kita memulai tentang topik bebas kita, tentang BKP topik bebas kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya untuk memimpin doa menurut syariat Islam dan untuk teman-teman yang beragama non-muslim untuk menyesuaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih atas rahmat-Mu, atas apa yang telah Kau berikan kepada kami, karena pada hari ini kami dapat hadir dalam menjalankan topik bebas kami di Fakultas Ilmu Pendidikan ini pada jam 11 pada pagi hari ini. Sertailah semua jalan kami untuk keberlangsungan pada hari ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang BKP. Mungkin teman-teman sekalian ada yang tahu apa itu pengertian BKP. Baik, untuk saudari Siti Padilla, dipersilakan. Mungkin menurut saya BKP ini merupakan salah satu bentuk layanan yang membahas mengenai permasalahan umum dalam kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok itu sendiri. Baik, terima kasih untuk jawaban Siti Padilla. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan jawabannya? Oh, tidak ada. Mungkin sudah cukup dan sudah cukup akurat jawaban dari Siti Padilla. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan. Apa sih tujuan dari BKP ini? Mungkin ada teman-teman yang tahu mengenai tujuan BKP. Baik, silakan Saudari Leri. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit apa sih tujuan dari pelaksanaan BKP ini. Mungkin yang pertama itu kita jadi mampu berbicara di depan orang banyak. Yang kedua itu kita mampu mengeluarkan ide, pendapat ataupun gagasan yang kita miliki gitu, yang kita pikirkan. Jadi di situ kita bisa menuangkannya dalam pelaksanaan BKP ini. Lalu di sini kita jadi bisa belajar menghargai pendapat orang lain, lalu menjadi akrab satu sama lain. Dan di sini kita bisa menjadi bersikap bertanggung jawab. Mungkin itu saja tujuan BKP dari saya. Nah, jadi sudah pas ya dari penyampaian Saudari Hillary sendiri dan cukup akurat. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Oh, tidak ada. Baik. Nah, selanjutnya di sini di dalam BKP pasti ada namanya tata cara pelaksanaan BKP. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih tata cara pelaksanaan BKP itu sendiri? Baik, silakan Saudari Elizabeth. Ada beberapa pelaksanaan dalam pengantar caranya itu. Yang pertama, setiap anggota kelompok itu diminta secara bebas sukarela berbicara dan mendengarkan pendapat, mengasih ide atau saran, dan tidak ada pendapatan yang salah atau saling menyalahkan, atau kalau ada yang pertanyaan silakan tunjuk tangan gitu. Yang kedua, mendengarkan dengan baik apabila peserta lain sedang berbicara. Dan yang ketiga, selama kegiatan berlangsung mengikuti norma yang berlaku. Baik, segitu saja. Nah, berarti kita sudah mengetahui kan tata cara pelaksanaan BKP itu sendiri, dan jawaban dari Saudari Elizabeth sudah akurat. Mungkin atau ada teman-teman yang lain ingin menanggapi atau menambahkan?
tidak ada. Nah, selanjutnya itu BKP sendiri mempunyai asas-asas. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu asas-asas BKP itu. Oke, silakan Saudari Tania. Nah, jadi ada 4 asas di BKP kelompok ya, di BKP nih. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Maaf. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini anggota kelompok itu diminta untuk terbuka untuk mengeluarkan gagasan, ide, saran gitu. Nggak usah merasa takut gitu kan, nggak usah merasa ragu-ragu. Jadi dia tuh harus ya bebaskan aja gitu mau berpendapat apapun itu gitu. Lalu yang kedua itu asas kesukarelaan. Nah, di sini tuh diharapkan anggota kelompok itu dengan sukarela untuk mengikuti kegiatan BKP, itu teman-teman. Lalu yang ketiga itu asas kenormatifan, di mana di sini tuh kan semua yang dibicarakan dan yang dilakukan dalam kegiatan kita hari ini itu harus sesuai dengan norma yang ada, seperti norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berlaku gitu teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah, jika topik yang kita bahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, maka kita tuh semua nih anggota BKP ini tuh wajib untuk berjanji bahwa harus merahasiakan semua topik yang sudah kita bahas teman-teman. Nah, sekian dari asas yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Baik, untuk Saudari Tania, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, sudah cukup akurat juga ya jawaban dari Saudari Tania ini. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau ada tanggapan? Nah, baik, mungkin tidak ada. Nah, selanjutnya itu sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita akan mengadakan games pengakraban, yaitu berbaris berurut. Nah, mungkin teman-teman sekalian, ayo kita berdiri untuk memulai games kita. Oke. Mana nih berbaris berurut? Nah, pertama itu badan. Bertep di depan. Kan di sini. Nah, di sini kita akan melakukan games yaitu berbaris berurut. Nah, berbaris menurut. Nah, baik. Nah, di sini kita akan memulai permainan itu. Teman-teman, ayo kita melakukan permainan berbaris menurut. Yang pertama itu berbaris menurut tinggi badan. Ayo. Teman-teman, cepat. Lihat. Oke. Nah, ini berbaris menurut tinggi badan ya, guys. Nah, yang kedua itu kita berbaris menurut berat badan. Oke, mana nih guys? Awak 55. Awak. Lagi teman-teman. Oke, teman-teman. Berbaris menurut berat badan. Nah, setelah itu kita berbaris menurut warna kulit. Nah, baik. Mana yang paling hitam? Nah, selanjutnya ini kan sudah berbaris menurut berat badan. Nah, selanjutnya itu berbaris menurut warna kulit yang paling hitam. Iya. Nah, yang paling hitam ya. Oke. Nah, berarti urutannya itu sabet, saya terus apa? Oke, sifat. Sifat lah. Tanya lah paling putih kayaknya. Nah, iya paling putih. Nah, oke. Nah, baik, terima kasih. Nah, selesai sudah game kita, game pengakraban kita. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke topik selanjutnya. Baik teman-teman, setelah kita melakukan games pengakraban tadi, kita akan masuk ke tahap BKP kita selanjutnya. Nah, apakah teman-teman siap untuk tahap BKP kita selanjutnya ini? Siap.
Nah, oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman. Nah, baiknya kita akan melanjutkan tahap BKP kita selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, pada tahap BKP kita hari ini kita akan membahas topik-topik yang sudah. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman ada saran mengenai topik BKP kita pada hari ini. Siapa? Oke, silakan Saudari Siti Fadila. Kalau menurut saya topik yang cocok untuk kita bahas pada kesempatan kali ini mungkin pergaulan bebas. Baik, mengenai pergaulan bebas. Nah, ada lagi? Dari saya itu adalah topiknya panik dengan banyaknya tugas. Saudari Leri. Selanjutnya ada lagi? Udah kan? Silakan. Menurut saya sih yang cocok untuk kita bahas itu mengenai minat belajar menurun pasca pandemi. Oke, untuk Saudari Kania. Oke, selanjutnya Saudari Elizabeth. Menurut saya itu topik yang kita bahas itu penyalahgunaan media sosial. Nah, mungkin Saudari Soraya ada saran mengenai topik kita? Menurut saya topik yang kita bahas pentingnya itu menunda-nunda pekerjaan tugas. Oke. Nah, baik. Di sini kita sudah dapat beberapa topik. Nah, mungkin kita akan bagaimana mengurutkan topik-topik BKP kita pada hari ini. Nah, Izin untuk PK sendiri, apakah ada saran topik yang untuk bisa dapat kita bahas pada BKP kali ini? Nah, saya sendiri mempunyai topik. Saran topik saya yaitu teror pinjol. Baik. Baik, terima kasih. Nah, di sini kita sudah menemukan beberapa topik. Yang pertama itu ada pergaulan bebas dari Siti Fadila. Yang kedua itu ada panik dengan banyaknya tugas dari Saudari Hilary. Yang ketiga itu minat belajar menurun pasca pandemi dari Tania. Yang keempat itu ada penyalahgunaan media sosial dari Saudari Elizabeth. Yang kelima itu ada menunda-nunda pengerjaan tugas dari Saudari Soraya. Nah, yang terakhir itu ada topik dari saya sendiri, yaitu teror pinjol. Nah, mungkin teman-teman sekalian ada saran untuk urutan materi topik kita yang akan kita bahas pada hari ini. Tadi saran saya itu yang pertamanya itu ada ini dari pergaulan bebas, yang kedua panik dengan banyaknya tugas, yang ketiga penyalahgunaan media sosial, yang keempat itu minat belajar menurun pasca pandemi, dan yang terakhir itu menunda-nunda pekerjaan tugas. Lalu ada lagi tambahan yaitu teror pinjol. Nah, bagaimana teman-teman sekalian? Apakah teman-teman sekalian setuju mengenai topik BKP kita pada hari ini? Setuju. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki mengenai yang pertama tadi, kita masuk ke topik pergaulan bebas, ya kan? Nah, di sini mengenai pergaulan bebas sendiri itu, mengapa kita penting membahas mengenai pergaulan bebas ini? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Saudari Hilary, silakan. Mungkin tadi Saudari Siti Fadila menyarankan topik pergaulan bebas itu karena kan di kalangan kita ini, terutama kalangan remaja ini, sangat banyak pergaulan-pergaulan yang bebas seperti ikut-ikut geng motor atau jadi banyak yang terjerat dalam kasus narkoba maupun pelecehan seksual. Mungkin dari saya hanya segitu saja. Ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Silakan Saudari Siti Fadila. Menurut saya mengapa relevan untuk kita membahas mengenai pergaulan bebas ini karena di
kondisi kita atau keadaan kita pasti sangat relevan gitu kan di kalangan mahasiswa gitu yang jauh perantauan dari orang keluarganya mungkin seperti itu. Jadi kita dapat menghindari juga pergaulan bebas ini sehingga masa depan kita juga tidak hancur gitu gara-gara pergaulan bebas. Nah, baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, sepertinya sudah cukup mengenai mengapa penting kita membahas topik pergaulan bebas ini. Nah, selanjutnya itu apa sih faktor penyebab dari pergaulan bebas ini? Ada yang ingin menyampaikan pendapat dari teman-teman? Mungkin untuk saudari Tania, silahkan. Mungkin menurut saya faktor dari pergaulan bebas itu yang pertama lingkungan. Lingkungan itu menjadi faktor utama sih biasanya pergaulan bebas itu. Karena banyak orang yang dia di dalam rumah itu biasanya tuh nggak ada teman gitu kan di dalam rumah, jadi dia mencari teman di luar. Tapi dia tuh salah teman gitu kan. Nah tuh biasanya tuh faktor pertama itu karena lingkungan. Itu sih menurut saya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, sepertinya sudah cukup ya mengapa kita mengetahui apa sih faktor penyebab dari pergaulan bebas ini. Nah, selanjutnya itu mengenai dampak dari pergaulan bebas ini. Mungkin teman-teman ada yang mengetahui apa sih dampak dari pergaulan bebas ini? Oke, silakan saudari Hillary. Jadi dari pergaulan bebas ini memang banyak kali dampaknya. Yang jelas dampaknya itu ke arah negatif semua kebanyakan gitu. Karena apa? Kalau kita mengikuti pergaulan yang nggak sehat gitu, seperti kita terjerat dalam kasus narkoba gitu, itu kan pasti otomatis ke hukum gitu kan, atau kita terjerat dalam kepolisian gitu. Terus nih kita tuh langsung nampak kalau kita udah jadi narapidana dan kemana-mana kita pun susah gitu melamar pekerjaan, itu dampak untuk masa depan kita sendiri. Lalu dampak selanjutnya itu ya orang tua juga jadi ngerasa terbeban gitu. Banyak orang ini menjadi beban pikiran orang tua gitu, bahwa anaknya kalau terjerat dalam kasus-kasus seperti itu pasti orang tua tentunya sangat stres. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dampak dari pergaulan bebas. Terima kasih untuk saudari Hillary. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan mengenai dampak dari pergaulan. Silakan saudari. Menurut saya dampak yang akan dirasakan sejalan dengan yang sudah disampaikan oleh saudari Hillary. Terutama si anak ini pasti masa depannya tidak akan secerah ketika dia tidak mengalami pergaulan bebas itu. Mungkin yang awalnya anak ini berpotensi apa gitu kan, ketika dia melakukan pergaulan bebas, potensi tersebut tidak tersalurkan gitu loh. Jadi itu sih masa depannya mungkin kurang bagus ke depannya karena pergaulan bebas tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian. Nah, di sini kan mungkin tidak ada gitu solusi dalam kita menangani pergaulan bebas sendiri. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mengetahui bagaimana solusi agar pergaulan bebas ini agar terhindar dari pergaulan bebas ini. Silakan saudari Elizabeth. Baik, menurut saya solusi dari pergaulan bebas itu dari diri sendiri. Misalnya mungkin karena kalau kita sudah tahu sikapnya atau apa, mungkin kita harus menjauh atau menjaga jarak supaya tidak terikut atau di lingkungan yang sangat toksik gitu misalnya. Baik, segitu aja solusinya dari saya. Terima kasih untuk saudari Elizabeth. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan saudari Tania. Baik, di sini saya ingin menambahkan solusinya ya teman-teman. Jadi solusi yang paling akurat itu menanamkan moral keagamaan ya di diri kita gitu. Karena jika kita memiliki iman yang kuat, kita sudah mengikuti norma-norma agama, norma-norma yang berlaku lah gitu. Kita nggak bakalan terjerumus ke pergaulan bebas. Jika kita memiliki iman yang kuat seperti kita, kalau Islam kan kayak sholat gitu kan, mengikuti ibadah-ibadah, mengikuti peraturan apa yang sudah diatur gitu kan di agama, itu udah pasti dia nggak bakal terjerumus gitu teman-teman. Jadi ya yang pasti tuh ini aja sih, menanamkan norma-norma agama ya. Sekian dari saya, segitu saja. Baik,
Terima kasih untuk teman-teman sekalian atas pendapat dan jawaban-jawabannya mengenai topik kita pada hari ini, yaitu mengenai topik pergaulan bebas. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan sekian pembahasan materi topik mengenai pergaulan bebas kita ini. Saya serahkan kepada PK selanjutnya. Baik, terima kasih PK1. Di sini saya akan melanjutkan. Kita akan membahas mengenai panik dengan banyaknya tugas. Nah, menurut teman-teman sekalian, mengapa sih kita perlu membahas, mengapa penting kita membahas materi panik dengan banyaknya tugas ini? Mungkin ada yang mau berpendapat? Oke, Saudari Horaya mungkin? Karena kalau kita panik kan kita sering kayak dapat tugas itu kita nunda-nunda terus, jadi kalau pas pengumpulan itu kita jadi panik karena kita belum siap tugas itu sendiri. Terima kasih atas jawabannya Saudari Soraya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya Oke, Saudari Sabet, boleh? baik, saya akan melanjutkannya ke mengapa penting membahas topik ini, karena banyak mahasiswa atau anak sekolah yang sering menunda-nunda tugas, misalnya kayak besok masih ada waktu, masih bisa dikerjakan, supaya dia besoknya lupa, bisa lagi untuk memikirkan besok juga masih ada waktu. Jadi fokus membahas ini karena bisa kita untuk menyelesaikan mengapa panik dengan banyaknya tugas. Baik, sekian itu saja. Terima kasih. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya mengapa penting kita membahas topik ini. Selanjutnya mungkin menurut teman-teman apa sih faktor penyebab dari panik dengan banyaknya tugas ini? Mungkin ada yang mau berpendapat. Mungkin Saudari Hillary boleh berpendapat. Jadi faktor penyebab siswa ataupun mahasiswa panik dengan banyaknya tugas itu yang pertama karena waktu pengumpulan yang cepat gitu. Jadi kalau misalnya dibuat dosennya lusa harus dikumpulkan, di situ jelas kita panik dari mana kita nyari sumbernya. Belum lagi nanti kalau udah dikerjakan salah, kurang ini kurang itu, itulah yang membuat kadang seseorang itu panik itu. Kalau misalnya tugas itu udah banyak, misalnya dalam 1 minggu ini ada 8 mata kuliah, 88 ini sama waktu pengumpulannya gitu. Misalnya minggu depan itu, otomatis kita panik kan, yang mana mau duluan kita kerjakan, kita nggak tahu gitu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Saudari Hillary. Mungkin ada tambahan ya dari Saudari Tania, dipersilakan. Faktornya itu karena kita tuh suka menunda-nunda gitu, menunda tugas. Jadi misalnya tuh kayak gini, hari ini dosen kita tuh kayak memberi tugas gitu kan, di dalamnya tuh kan misalnya besok gitu. Sebisa mungkin kita tuh mengerjakannya hari ini juga kayak sehabis pulang kuliah gitu kan. Tapi banyak sekarang mahasiswa tuh kayak ngerjainnya itu kan pas didelnya gitu kan, udah 5 menit atau 10 menit gitu kan didelnya dikumpul baru dia mau mengerjakan. Nah di situ kan dia bakalan panik. Itu sih kalau kata saya, kalau menurut saya gitu. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas jawabannya. Baik, dari yang kita bahas tadi, mungkin apa penyebabnya gitu kan. Mungkin menurut teman-teman apa sih dampak dari panik dengan banyaknya tugas ini? Mungkin ada yang mau berpendapat? Oke, Saudara Michael, silakan. Dampak, mungkin dampak dari panik dari banyaknya tugas ini, pertama itu tugas tidak siap. Karena panik terhadap tugas, jadinya dia tidak siap dalam mengerjakan tugas ini. Ada timbul rasa was-was. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan? Tidak ada ya. Mungkin saya sendiri yang bakal menambahkan. Menurut saya ketika seseorang itu panik dengan banyaknya tugas
tugas mereka tidak maksimal gitu pengerjaannya. Mungkin kalau dari jauh-jauh hari dia mengerjakan, dia bisa dapat nilai A gitu. Tapi karena dia panik gitu, deadline-nya udah mepet nih. Jadi dia mengerjakannya seadanya gitu kan. Jadi hasilnya juga kurang memuaskan. Ini dari permasalahan itu kita nggak mungkin yang ada solusi. Apa solusi? Bagaimana solusi yang menurut teman-teman bisa melakukan? Kalau dari diri saya sendiri sih jangan menunda ya, atau ibaratnya kayak kalau bisa dicicil-cicil tugasnya gitu, karena memang sekarang ini kan banyak kali tugas yang numpuk gitu kan. Nah sebisa mungkin kita tuh menyicilnya gitu, misalnya deadline-nya tuh kayak 3 hari, nah dari hari pertama dikasih tuh ya udah dikerjakan dulu setengah atau nggak sepertiga gitu. Jadi setiap harinya tuh selalu ada tugas yang dikerjakan. Menurut saya seperti itu sih solusinya. Mungkin teman-teman yang lain ada ingin menambahkan? Mungkin saya ingin menambahkan dari saudari Tania, mungkin kita macam membuat kayak membuat catatan tugas apa aja yang dikumpul hari ini atau minggu depan gitu. Jadi kita kayak nggak menunda-nunda itu, jadi nggak panik dia. Baik, terima kasih dari Soraya. Demikianlah pembahasan kita mengenai panik dengan banyak tugas. Saya lanjutkan kepada PK ketiga. Baik, di sini saya sebagai PK ketiga akan membahas topik mengenai penyalahgunaan media sosial. Jadi sebelum kita ke tahap selanjutnya, apa itu faktor, dampak, dan solusi, di sini saya mau bertanya dulu kepada teman-teman sekalian, mengapa kita penting membahas topik ini, yaitu penyalahgunaan media sosial. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, baik, kepada saudara Michael. Mungkin kenapa kita penting membahas dampak penggunaan media sosial ini ya? Karena banyak sekarang orang menggunakan media sosial ini salah, menyalahgunakan media sosial ini. Jadi penting bagi kita mengetahui, penting bagi kita untuk membahas penyalahgunaan media sosial ini. Baik, terima kasih atas pendapat dari saudara Michael. Selanjutnya ada teman-teman yang ingin menambahkan. Baik, kepada saudari Tania, persilahkan. Nah baik, terima kasih. Sekarang kan lagi marak-maraknya berita hoax ya. Nah mungkin menurut saya kenapa ini penting untuk kita bahas penyalahgunaan media sosial. Karena dari situ kita bisa tahu bahwasanya mana sih hal yang salah di media sosial itu, kayak menyebarkan berita hoax itu kan salah. Nah jadi dari situ kita bisa belajar bagaimana kita agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial. Begitu tuh. Baik, tadi yang disampaikan oleh saudara Michael sama saudari Tania tentang mengapa penting kita membahas topik mengenai penyalahgunaan media sosial itu, saya rasa sudah cukup jelas gitu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apa sih faktor penyebab dari penyalahgunaan media sosial tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Allah. Ya, kepada saudara Michael. Mungkin penyebab dari penyalahgunaan media sosial ini yang pertama itu mungkin kurangnya edukasi pemahaman tentang penggunaan media sosial. Nah, jadi otomatis pengguna media sosial ini sendiri tidak tahu bagaimana cara penggunaan media sosial yang bagus dan benar. Baik, terima kasih kepada saudara Michael yang sudah memberikan pendapatnya mengenai faktor penyebab dari penyalahgunaan media sosial. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Ya, silakan saudari Elizabeth. Baik, di sini saya akan
membahas tentang faktor penyebabnya. Di sini saya menambahkan sedikit. Yang saya lihat ini di media sosial ini banyak yang ingin viral atau melakukan secara apapun gitu. Misalnya tentang pembulian, dia memasuki tentang video-video yang tidak harusnya dimasukkan ke media sosial. Jadi dia ingin mencari perhatian di media sosial. Jadi itu aja menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Oh, baik, silahkan kepada Saudari Siti Fadilah. Mungkin sejalan dengan yang disampaikan oleh saudara Michael tadi, kurangnya edukasi gitu kan. Mungkin menurut saya kurangnya edukasi mereka mengenai apa sih konsekuensi ketika mereka menyebarkan atau penyalahgunaan media sosial ini. Jadi mereka tidak ada rasa takut atau khawatir gitu, karena mereka kurang edukasi mengenai mungkin undang-undangnya atau konsekuensi dari apa yang akan mereka lakukan. Baik, terima kasih atas pendapat dari Saudari Siti Fadilah. Jadi dari pendapat ketiga teman-teman tadi bisa saya luruskan sedikit bahwasanya faktor dari penyalahgunaan media sosial itu ada kurangnya pemahaman bagaimana cara bersosial media yang baik. Mungkin ada juga gara-gara kayak maruk media sosial gitu. Jadi karena baru-baru memakai media sosial atau punya akun media sosial, jadi semena-mena gitu menyebarkan berita hoax maupun berita yang nggak sewajarnya harus diviralkan gitu. Mungkin itu saja dari faktor penyebab. Sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian juga, apakah dampak dari penyalahgunaan media sosial ini? Ada yang bisa memberikan pendapat ataupun tanggapannya gitu? Baik, kepada Saudara Michael. Jadi dampak penyalahgunaan media sosial ini mencangkup banyak ya, mulai dari individu itu sendiri dan orang lain. Kalau misalnya dampak untuk individu itu, dia mungkin akan dibenci orang, ya, seperti itu, akan dihujat habis-habisan di media sosial atas apa yang telah dia sebarkan. Nah, untuk orang lain sendiri, apa yang dampaknya itu mungkin kesalahan informasi, banyaknya berita-berita yang tidak benar di dalam media sosial itu sendiri, seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada Saudara Michael yang sudah memberikan tanggapannya tentang apa dampak dari penyalahgunaan media sosial. Tadi ada untuk dampak terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, ya saya simpulkan saja gitu, bahwasanya dampak dari penyalahgunaan media sosial ini ya pertama itu dampaknya itu untuk diri sendiri yang udah jelas itu negatif. Kalau misalnya kita tuh jadi dibully gitu, dibenci orang karena kita menyebar berita yang harusnya nggak usah disebarkan gitu. Lalu untuk orang lain juga bisa jadi kita menjadi pengadu domba gitu. Ibarat kayak contohnya itu seperti, padahal si ini nggak ada nyampaikan seperti itu di media sosial, tapi di screenshot gitu, kau diituin loh, disindir-sindir gitu sama si ini, padahal kan dia bukan nyindir si itu, tapi dia jadi pengadu domba gitu supaya mereka ribut ataupun berkelahi. Baik, selanjutnya itu, dan ini yang terakhir dari semua pembahasan yang kita bahas tadi satu persatu. Yang terakhir tuh saya mau menanyakan kepada teman-teman, adakah solusi dari seseorang yang menyalahgunakan media sosial itu? Dan maksudnya solusinya itu apakah ada supaya kita tidak terikut dalam kasus penyalahgunaan media sosial itu? Adakah teman-teman yang tahu gitu apa solusinya? Ya, persilakan kepada Saudari Siti Fadilah. Mungkin menurut saya solusinya untuk diri kita sendiri pastinya kita mengedukasi dulu nih diri kita dulu nih sendiri bahwasannya hal tersebut tidak baik, penyalahgunaan media sosial ini tidak baik, dan kita mempelajari juga mengenai konsekuensi yang akan kita dapatkan seandainya kita ingin melakukan hal tersebut. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin memberikan solusi agar kita tidak terjerat dalam penyalahgunaan media sosial?
Mungkin itu saja tadi yang disampaikan oleh saudari Siti Fadila, itu kayaknya udah mencakup semuanya gitu. Dari mulai kita harus membuat pemahaman dulu tentang diri kita, dan kita mencari tahu aturan-aturan bermain media sosial itu ada gitu, nggak hanya suka-suka gitu ataupun semena-mena menyebarkan berita-berita yang nggak harusnya disebarkan. Mungkin seperti itu saja pembahasan tentang penyalahgunaan media sosial. Selanjutnya saya serahkan kepada PK keempat. Baik, saya PK4. Saya akan melanjutkan mengenai topik bebas. Minat belajar menurun pasca pandemi. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman, mengapa penting membahas topik bebas ini? Ada yang mau memberi tanggapan? Baik, kepada Saudari Tania, silakan. Baik, terima kasih. Kenapa ini pentingnya untuk kita bahas? Karena semenjak terjadinya COVID-19 kemarin itu beberapa tahun yang lalu, banyak banyak individu yang minat belajarnya itu turun. Itu berawal dari adanya sekolah atau perkuliahan melalui daring. Karena tidak semua orang memiliki handphone, tidak memiliki laptop, gitu kan. Lalu ada juga orang yang mempunyai kedua itu tapi tidak ada jaringan, gitu kan. Nah, dari kejadian itu akan menimbulkan rasa di hati mereka tuh kayak jadi malas dia belajar gitu, karena dia ikut pun ke dalam Zoom itu tapi dia tidak mendapatkan materi dikarenakan jaringannya tidak stabil gitu. Jadi menurut saya itu penting karena dari situ kan kita membahas apa dampak-dampaknya. Jadi kan kalau misalnya kita udah membahas dampaknya gitu kan, apa dampak dari minat belajar kita menurun dari sejak pandemi itu, kita bisa meningkatkan lagi minat belajar kita itu dari mulai sekarang gitu. Sekian dari saya. Baik, apakah ada yang mau menambahkan lagi? Jadi, baik, karena tidak ada yang mau menambahkan lagi, kita akan melanjutkan ke faktor penyebabnya. Apakah teman-teman ingin memberi tanggapan mengenai minat belajar menurun pasca pandemi? Apa faktor penyebabnya? Kepada Saudari Hillary, silakan. Mungkin ya, faktor penyebab mengapa seseorang itu minat belajarnya itu menurun pasca pandemi. Ya itu tadi, pasca pandemi ini kan semua ditiadakan bertatap muka, jadi semuanya itu dari rumah via online gitu. Ya jelas lah kalau kita nggak ada tatap muka sama orang itu, soalnya kita kayak nggak menghargai gitu. Jadi kita lepas ya udah sambil tidur, seperti yang dibilang Saudari Tania tadi. Kalau murid diajak Zoom itu dimatikan kamera, tidur gitu. Tapi coba dia pas kita tatap muka di sekolah luring gitu, pasti kita nggak berani macam-macam, takut kita kan, karena di situ ada interaksi yang langsung gitu, nggak melalui online seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai faktor penyebab mengapa minat belajar seseorang itu turun di pasca pandemi. Baik, apakah teman-teman ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Baik, saya akan melanjutkan ke dampaknya. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa dampak minat belajar menurun pasca pandemi. Apa teman-teman ada yang mau menanggapinya? Baik, kepada Saudari Hillary. Mungkin ya, dampaknya itu minat belajar itu menurun di pasca pandemi itu ya ada gitu. Sebenarnya minat belajar menurun itu udah salah satu dampaknya di pasca pandemi itu. Cuman bisa saya tambahkan sedikit lagi, ya banyak kita itu jadi udah malas gitu mencari atau menggali informasi lagi gitu. Maksudnya berdiskusi pun kurang gitu sama teman, karena kalau kita hanya berdua gitu sama handphone pasti kan kurang enak gitu, nggak ada pendapat, nggak ada debat-debat gitu. Kalau kita langsung datang ke sekolah ataupun ke kampus, kita kan bisa berdiskusi dengan teman. Kita bisa, sebenarnya debat itu dalam arti positif. Jadi itu supaya membuka pikiran kita jadi nggak ngantuk, kita jadi bisa fokus gitu. Karena ada topik yang mau kita perdebatkan atau kita bahas dan kita
dikupas secara tuntas gitu. Tapi mungkin dampaknya itu ada juga yang positif di pasca pandemi ini ya. Anak-anak yang contoh kemarin kita itu kan mendaftar SMA gitu pakai akun PPDB Sumut gitu. Itu kan sebenarnya kan sebenarnya itu kita mendaftarnya itu langsung kan. Ini karena pas zaman kita itu COVID itu datang, jadi kita melalui handphone itu, jadi kita jadi lebih tahu tentang teknologi gitu, cara menggunakan aplikasi itu kayak mana gitu. Mungkin itu aja sih pendapat dari saya, dampaknya ada negatif, ada positif juga. Baik, kepada Saudari Hillary, setelah kita membahas faktor penyebab dan dampaknya, pasti ada solusinya. Apakah teman-teman menanggapi bagaimana solusi minat belajar menurun pasca pandeminya? Apakah ada? Baik, kepada Saudari Tania, persilakan. Solusinya itu tanamkan di diri sendiri bahwasannya belajar itu penting. Karena pendidikan itu merupakan satu jalan menuju kesuksesan gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau menanggapi? Apakah teman-teman ada yang mau menambahkan solusinya? Baik, kepada Saudari Siti Fadila. Mungkin menurut saya solusinya adalah dengan cara mencari media pembelajaran yang lain gitu. Jadi misalnya si anak nih kita nggak suka nih pembelajaran daring gitu kan. Kita mungkin bisa lihat referensi dari pembelajaran yang lain, misalnya dari video gitu kan. Jadi bisa meningkatkan gitu, meningkatkan ke minat belajar kita gitu. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Fadila. Apakah teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Baik, karena tidak ada, sekian dari saya akan lanjutkan ke PK selanjutnya. Baik, terima kasih untuk PK4. Di sini saya sebagai PK5. Nah, kali ini di BKP kali ini akan membahas mengenai menunda-nunda pekerjaan tugas. Nah, mungkin untuk teman-teman sekalian, apakah kalian memiliki pendapat mengapa pentingnya topik ini dibahas di BKP kali ini? Baik, untuk Saudari Soraya, boleh memberikan pendapatnya? Pendapat saya dalam menunda-nunda tugas ini, kayak kita biar tahu caranya tidak menunda-nunda tugas lagi. Kita lebih fokus mengerjakan tugas tepat waktu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudari Soraya. Mungkin ada teman-teman sekalian ingin menambahkannya? Baik, untuk Saudari Hillary, silakan. Mungkin mengapa kita penting membahas mengenai topik ini, yaitu menunda-nunda pekerjaan tugas, karena biar nanti kita tahu bahwa penundaan saat mengerjakan tugas ini tidak baik, banyak dampaknya. Nanti selanjutnya akan dibahas itu mengenai dampak. Terus kita tahu bagaimana cara supaya kita tidak menunda pekerjaan tugas. Bisa kita buat contoh schedule gitu, apa-apa aja yang mau dikerjakan pada hari ini, besok, dan selanjutnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengapa penting topik menunda pekerjaan itu dibahas. Baik, terima kasih untuk Saudari Hillary. Apakah teman-teman sekalian ada yang mau menambahkan lagi? Sepertinya tidak. Jadi selanjutnya, apa sih faktor penyebab dari menunda-nunda pengerjaan tugas ini? Mungkin teman-teman sekalian ada yang memiliki pendapatnya? Saya Baik, untuk Saudari Hillary. baik, di sini saya akan menjawab apa faktor penyebab dari seorang itu menunda pekerjaan tugas itu. Mungkin dia itu mikirnya kayak, oh masih lama kok gitu, bisa kerjakan, bisa main game dulu, bisa malas-malasan dulu, karena biasanya apalagi kok mahasiswa gitu kan, 1 hari sebelum deadline itu kalau bisa di situ di pengerjaannya. Mungkin yang tadi itu intinya itu rasa malas gitu, itu sehingga kita jadi menunda pekerjaan tugas. Mungkin di sisi lain juga, atau dia ada kerjaan lain tak kerja gitu, jadi nanti aja dulu, lebih fokuskan ke cari duit contoh gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Saudari Hillary. Apakah teman-teman sekalian ada yang mau menambahkan?
Baik, sepertinya tidak. Nah, kan ini sudah dikasih tahu sih, sudah dikasih tahu. Nah, baik, kan sudah dibahas apa faktornya. Nah, selanjutnya apa dampak dari jika kita menunda-nunda pekerjaan tugas? Mungkin teman-teman ada yang memiliki pendapat, boleh tolong disuarakan ya teman-teman. Baik, untuk saudari Elizabeth. Baik, menurut pribadi sendiri, kalau misalnya menunda-nunda tugas itu kan bisa makin lama makin menumpuk tugas atau mata kuliah yang lain kan misalnya. Jadi kalau misalnya di situ deadline-nya, di situ kita kerjakan, itu kan bakal begadang atau bakal capek untuk mengerjakan tugas semua. Mungkin bisa jadi dampak penyakit yang timbul, atau misalnya bisa jadi demam, atau besoknya nggak bakal kuliah. Jadi itu menurut saya saja, saya kembalikan. Nah, berarti dampaknya itu bisa membuat diri kita itu terkena penyakit. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Nah, baik, untuk saudari Siti Fadila. Menurut saya dampaknya itu negatif ya. Mungkin kita jadi nggak bisa manajemen waktu gitu. Jadi karena kita terlalu bermalas-malasan gitu kan. Oh nantilah gitu. Jadi kayak kerjaan itu nggak selesai, terus kita juga nggak bisa lagi manajemen waktu untuk ini gitu. Jadi terus ketika kita tidak bisa memanajemen waktu kita, tugas kita juga nggak maksimal kita pengerjaannya. Baik, terima kasih untuk saudari Siti Fadila. Nah, dari faktor serta dampaknya, berarti ini ada solusinya nih kan teman-teman. Nah, apa sih solusi untuk agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan tugas lagi? Mungkin teman-teman sekalian ada pendapat yang ingin dikemukakan gitu. Boleh dong teman-teman. Untuk saudari Hillary? Jadi solusi kalau saya pribadi gitu agar supaya tidak menunda pekerjaan tugas, dan kalau ditunda kan semakin banyak atau menumpuk gitu. Saya tuh buat jadwal gitu. Misalnya satu mata kuliah itu ada tugas 6 kan, KKNI gitu. Misalnya hari ini saya ngerjakan CBR dulu, baru besoknya atau 2 hari lagi saya ngerjakan CGR. Jadi pokoknya saya buat schedule, jadwal gitu, di mana saatnya saya mengerjakan tugas. Bukan berarti kita full time gitu ngerjain tugas, tapi bisa saja kita sore gitu ngerjain tugas, baru malamnya kita bisa main HP gitu. Mungkin dari segitu saja dari saya. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman ada yang mau menambahkannya? Baik, sepertinya tidak ada. Sekian dari topik menunda-nunda pekerjaan tugas dari saya, PK 5. Saya akan melanjutkan kepada PK selanjutnya, yaitu PK 6. Saya PK 6 akan melanjutkan PK 5, yaitu membahas topik bebas BKP, yaitu topiknya teror pinjol. Sebelum membahas topik BKP ini, mengapa sih teror pinjol itu sangat penting untuk dibahas? Ya, saudari Tania. Baik, kenapa teror pinjol ini penting untuk kita bahas? Karena sekarang lagi marak-maraknya orang yang utang dipinjol itu ya, pinjaman online ya teman-teman. Itu biasanya dipengaruhi itu faktornya tuh nantilah kita bahas ya teman-teman. Yang pasti itu penting karena sekarang memang lagi marak-maraknya itu pinjaman online itu, baik dari pay letter, terus apa ya, pinjol-pinjol yang di itu, atau enggak pun yang sama debt collector gitu. Itu kan termasuk teror juga tuh kan, pinjaman online. Nah, itu sih menurut saya. Baiklah, ada yang mau menambahkan? Ya, silakan saudari Fadila. Mungkin menurut saya mengapa penting kita membahas topik teror pinjol ini, supaya kita mengetahui kan apa sih dampak, penyebabnya, terus yang lain-lain gitu, hal-hal penting supaya kita juga dapat menghindari dari teror pinjol ini, seperti itu. Baik, apakah ada lagi yang mau menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada yang mau menambahkan lagi. Selanjutnya, faktor penyebab dari teror pinjol ini, ada yang mau menambahkan, menanggapi sih? Jadi di sini faktornya menurut saya gitu, adanya teror pinjol. Pertama itu karena kita itu
nggak membayar dengan tepat waktu. Jadi kita kan yang jelas diteror gitu kan. Ya kita tidak membayar yang seharusnya ya membayar jatuh tempohnya gitu, jatuh tempo istilahnya gitu kan. Ya itulah sebabnya mengapa kita jadi diteror gitu. Andai kan kita tadi baik-baik aja gitu, pembayaran pun secara rutin dan tepat waktu, pasti tidak ada namanya teror gitu. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih Saudari Hillary. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Sepertinya tidak ada yang mau menambahkan. Kita lanjutkan dampak dari teror pinjol ini. Adakah ini ya Saudari Tani? Dampaknya itu bisa kehilangan diri sendiri ya teman-teman. Bisa dia pertama bisa buat malu diri sendiri, itu yang pasti ya, karena kan sudah diteror. Apalagi kalau udah didatangi ke rumah gitu. Terus bisa juga kehilangan nyawa. Banyak sekarang orang yang terlilit utang itu, terlilit pinjol itu, dia sampai bunuh diri karena nggak sanggup bayarnya gitu. Jadi ya itulah faktor dampaknya itu, yaitu kehilangan nyawa ataupun memalukan diri sendiri gitu, membuat diri sendiri malu. Sekian dari saya. Terima kasih Saudari Tania. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Silakan Saudari Fadila. Mungkin menurut saya dampaknya itu seperti kita sulit mencari kerja, karena di beberapa perusahaan gitu kan, kebanyakan mereka akan mengecek dulu data-data pribadi kita, mungkin seperti pinjaman juga. Jadi ketika kita ada pinjaman online, jadi nama kita tuh kayak di blacklist gitu, jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Baiklah, terima kasih Saudari Fadila. Selanjutnya solusi dari teror pinjol ini, ada yang mau menanggapi? Ya silakan Saudari Hillary. Jadi solusinya kalau dari saya itu ya, ini kan untuk diri sendiri. Kita itu harus bisa memilih-milih teman yang bisa sederajat dengan kita. Artinya apa di sini? Kalau kita memilih teman yang sederajat sama kita, jangan yang kayak kita itu nyari teman yang high class gitu, tapi sementara kita nggak mampu. Tapi kita harus dipaksa dengan lingkungan kita supaya harus mempunyai barang-barang branded gitu kan. Jadi disitulah ada timbul pikiran kita yang negatif. Dari mana ya aku bisa supaya dapat barang-barang mahal kayak gini gitu, sementara uangku ataupun keadaan orang tua aku nggak mencukupi gitu. Di sinilah dia cari-cari pinjaman online gitu, agar dia bisa menyetarakan kehidupannya dengan temannya, padahal gitu kan namanya memaksakan keadaan gitu. Jadi itu nggak baik. Jadi solusinya itu ya pilih-pilih teman gitu, mana yang bisa sederajat dengan kita dan bisa membangun satu sama lain gitu. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Silakan Saudari Tania. Baik, saya ingin mau menambahkan dari Saudara Hillary sendiri ya. Nah, solusi yang paling penting itu menahan diri sih, itu yang paling penting. Menahan diri dari hawa nafsu seperti belanja, shopping gitu. Nah, karena biasanya sekarang nih kan banyak remaja seperti kita yang masih mahasiswa gitu terlilit pinjol itu dikarenakan ya gaya dia seperti yang dibilang Hillary tadi gitu. Nah, makanya solusi yang paling penting itu ya bisa menahan diri aja sih, menahan hawa nafsu sendiri gitu. Sekian dari saya. Terima kasih Saudari Tania. Sampai di sinilah pembahasan topik BKP. Sebelum diakhiri, Baiklah, kita akan melakukan game penemuan komitmen, yaitu saya bisa. Yaitu kita akan melakukan kelipatan 3. Terus yang ketiga itu harus menyebutkan ya saya bisa. Oke. Tunjuklah, Sor. Kau nunjuk satu. Begini, Sor. Kau ngambil dari sana, Sor. sini. Kau di sana, Sor. Yang apa kamu? Kau maju dikit. Oke. 1, 2, saya bisa. 4, Nah, saya bisa.
Udah 7 dari 7. 7. 8, Saya 10, 11, saya bisa. 14. 13. 14. 12. Saya bisa tuh 12. Iya, kau 14, 13 lah. Iya. Oh iya, 13 kan nanti beli penting ya. Dari peneguhan komitmen dari kami, yang juga dari BKP topik bebas dari kami. Adakah kesan dari topik BKP ini? Siapa? Kesan dari diri sendiri. Kesan dari sendiri. Ya, bilang lah. Aku nggak tahu kesan kau. Silakan. Mungkin kesannya gitu yang saya dapat dari bimbingan kelompok ini yang kita adakan ini, yang kita laksanakan ini, ya di sini tadi kita sangat bagus gitu, karena kita membahas topik-topik yang penting yang saat ini lagi marak-maraknya terjadi gitu. Jadi menurut saya itu penting, dan di sini juga kesan yang saya dapatkan, kita jadi mau gitu berdiskusi yang tadinya nggak bisa berpendapat gitu atau malu-malu. Di sini kita bisa mengungkapkan ide gagasan kita, ada hubungan timbal balik gitu dari teman ke teman tentang topik yang didiskusikan. Mungkin seperti itu kesan yang dari saya. Selanjutnya kelanjutan kegiatan ini kita akan melakukan kapan, di mana, dan jam berapa? Berhubung udah selesai, jadi kita sepertinya tidak melanjutkan lagi ya teman. Baik, sebelum kita selanjutnya mengemukakan pesan dan kesan dari topik bebas BKP ini. Pesan. Harapan. Ada yang mau menanggapi? Silakan Saudari Tania. Saya mungkin menanggapi mengenai harapannya. Harapan saya sih untuk selanjutnya ketika kita melakukan BKP lagi, kita tuh lebih semangat gitu daripada sekarang. Mungkin sekarang karena lagi panas ya cuacanya kan, jadi kita mungkin kurang semangat juga, mungkin kan lagi teman-teman juga lagi puasa kan, jadi kurang pandai mungkin ya. Jadi harapan saya untuk BKP selanjutnya, jika kita melakukan BKP lagi, kita memiliki topik-topik yang lebih bagus, terus kita lebih semangat. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, berakhir BKP hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan melakukan doa. Saya akan memimpin doa secara Islam, untuk yang Kristen menyesuaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melaksanakan BKP dengan topik bebas. Terima kasih atas kelancaran yang telah Engkau berikan dalam kegiatan hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, selesai juga kegiatan BKP hari ini. Kami dapat memahami faktor-faktor apa saja yang ada di dalam BKP ini. Dan terima kasih telah memberikan kami pemahaman yang luas tentang BKP hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Amin. Berakhirlah BKP hari ini. Biar kita lebih semangat lagi, marilah kita nyanyi di sini senang, di sana senang. Oke. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La la